Putus talinya teman-teman. Yang tadi pakai styrofoam, yang ini pakai apa tuh? Wah, tong. Nasi sama mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan sesuatu apapun. Adapun momen video yang mengharukan ini gue ambil dari platform Instagram. Ya, gue mohon izin kepada pemilik video untuk gue men-share ulang video mengharukan ini. Semoga makin banyak orang yang tahu dan semoga makin banyak orang yang mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian momen tersebut. Untuk teman-teman yang penasaran dengan momen video mengharukan ini, ya jangan skip video ini. Ya tonton sampai habis dan siapin tisu untuk kalian. Yuk mari bersama gua Hasfi di channel Emas Api. Untuk momen pertama yang kita akan lihat adalah momen beberapa korban yang bertahan dan berjuang untuk selamat dan hidup. Video pertama datang dari seorang pemuda yang bertahan selama 7 jam ya, dalam kondisi dingin dan menggigil di tengah kondisi banjir sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Gemetar dia udah anak. Kayak mana dia naik pun nggak bisa itu, kasihan kali ya. Dapat sedikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Tarik, tarik. Ya Allah, tarik, tarik yang kuat, yang kuat. Ya Allah, Allahu Akbar. Putus talinya teman-teman. Untung masih bisa megang tembok. Bisa naik ke atas. Manjat, 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 manjat. Manjat, manjat terus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya Allah, merinding adik bang. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dek, diikat dulu di badan. Diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu, ikat dulu. Suruh bergantungan. Pegang, Mbak. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 7 jam, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Jam. 7 jam, ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merindingnya, ya Allah. Kita ngomong ke Anda. Masya Allah, luar biasa ya. Gua nggak tahu dah ini kenapa ada pemuda yang sekuat ini. Ini 7 jam loh, 7 jam mencoba bertahan ya dengan memegang tiang, melawan derasnya arus banjir, ya memanjat tiang, ya kemudian habis itu bergelantungan dengan tali, ya sampai akhirnya selamat. Ini bukan hanya kuat fisik nih teman-teman, ini tapi mentalnya juga kuat ini pasti orang ini. Pemuda yang luar biasa nih, Insya Allah, Alhamdulillah. Ya Mas Ganteng ya, semoga sehat selalu ya, dan kelak menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tuanya ya. Ibu ini pingsan. Jalan jauh Pak ya? Jauh, Pak. Udah, pusing nih.
Udah terlalu lelah di jalan, warga sampai pingsan. Ya, masih pada momen yang sama ya, momen seorang korban yang berjuang ya untuk tetap hidup ya. Ini ada seorang ibu ya bersama suaminya berjalan jauh hingga berkilo-kilo demi mencari bantuan ya. Dan saking lelahnya karena belum makan juga ya, dia berjalan hingga pingsan. Teman-teman lihat nggak tadi tanggal ditemukannya ibu dan sang suami itu? Tanggal berapa? Senin 1 Desember. Padahal mulai banjir dari kapan? Dari 27 November. Kamis. Ya, Allahu Akbar. 4 hari coba. 4 hari itu ibunya mungkin belum makan itu. Luar biasa loh, 4 hari berjalan ya. Dari rumahnya yang mungkin sudah tertimbun tanah atau terendam banjir, untuk akhirnya bisa selamat ya, alhamdulillah ya. Ya, kita lanjut ke momen kedua, di mana momen kedua ini adalah momen aksi heroik ya, yang terjadi antara korban menolong korban ya. Seperti apa momennya? Yuk mari. Ano ba naman yun? Ikan mau mana? Insya Allah tuh anak-anak. Nah, maju. Bayi senyum deh. Jangan keluar dulu ya. Oh, yang tadi pakai styrofoam, yang ini pakai apa tuh? Wah, tong. Tong yang dipotong ya, dibelah jadi 2. Yang ini kembar nih. Nah, ini anak-anak ya. Itu berhasil selamat nih dari lubang itu tuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak kecil kayak gitu ya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya, kita beralih ke momen ketiga. Oh, anjingnya namanya Reno. Kok sampai digali-gali gitu ya? Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Digali semua itu sama dia. Apa nggak capek itu? Kabarnya anjing ini setelah melakukan aksi pencarian ini katanya gugur, teman-teman. Iya. Tewas katanya, meninggal di tempat. Nah, ini gimana ya teman-teman? Sedih sih. Ada 2 sisi teman-teman yang buat gue sedih. Sisi yang pertama adalah sedih karena ya Reno ini gugur dalam tugas mulia, yaitu misi kemanusiaan yang membantu korban bencana alam. Sisi kedua ini sedih sama polisi yang melepas anjing ini. Kok bisa dia dibiarkan menggali tanah sendirian seperti itu?
Itu Reno apa dikira eksavator atau gimana sih? Kan kalau udah ketemu titik lokasinya, ya udah biar dia istirahat gitu loh. Kita ini manusia yang gali gitu. Polisi-polisi itulah yang suruh gali. Masa udah disuruh nemuin titik lokasinya, disuruh gali juga, mana banyak kan korban-korban yang di sana. Nah, polisinya banyak, ya si Reno cuma satu. Udah gitu kelihatan kurus lagi si Reno itu. Jadi ya nggak tau lah penyebabnya mati itu karena apa. Ya memang karena sudah ajalnya. Namun tetaplah kasih dia istirahat, kasih makan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak keulang lagi ya. Gimana sih kalau menurut teman-teman ini pendapatnya? Ini si Reno ini meninggal karena memang ya kecapean, ya nggak dikasih makan, atau memang karena memang penyakit jantung, atau emang karena udah umurnya, ya. Emang lalai juga sih kayaknya si polisinya ya. Ya tulis di komen ya teman-teman. Momen keempat adalah momen seorang korban yang sedang berusaha mengisi perut yang kosong di tengah banjir di sekelilingnya. Seperti apa videonya? Yuk, mari. Inilah Pak Bram, penyelamat kami. Karena lapar dia, guys. Dia ada kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Tapi ke jalan udah bisa dapat dipijak. Nasi sama mie. Sampai geter itu. Kita beralih ke momen kelima, ya, di mana ada seorang anak kecil yang meratapi rumahnya yang telah hancur disapu banjir. Seperti apa videonya? Yuk mari. Ini tembok rumah kita kan, tapi sekarang udah nggak ada rumahku nggak ada. Kenapa? Rumahku sudah hancur. Ya Allah, ini kasihan ya. Anak kecil yang gak punya dosa apa-apa ikut terkena imbas ya dari bencana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau boleh diminta tolong gitu ya, orang-orang yang bertanggung jawab itu ya atas pengerusakan hutan. Buatin dong rumah baru untuk anak itu. Jadi jangan maunya menikmati hasilnya aja, tapi lupa, nggak mau bertanggung jawab atas efek sampingnya. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman setuju nggak kalau si pembabat hutan itu disuruh bangun ulang rumah ya bagi korban yang terdampak? Ya. Gimana, setuju nggak teman-teman? Ya komen di bawah ya. Oke. Ya, kita lanjut ke momen ke-6. Nah, ini momen sedih ya. Ya, seorang yang mencari keluarganya yang hilang. Ini momen favorit gue, ya. Bagi gue ini momen yang bener-bener sedih. Ya, teman-teman siapin tisu, ya, jangan lupa. Seperti apa videonya? Yuk, mari. Saya ini tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya datang. Dinding.
Yang saya inginkan itu Pak, ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dislip jari. Nah itu lebih itu Pak. Hari Sabtunya baru saya bisa lewat ke sini. Tengok rumah saya udah habis. Sebelum saya melihat orang udah bicara juga, rumah kamu udah habis. Saya kurang yakin juga, saya yakinkan dulu lihat. Akhirnya kenyataannya iya. Kenyataannya iya, rumah saya udah habis semua, udah datar dengan tanah. Nah, jadi saya pingsan jatuh. Jadi saya tidak lama pingsannya jatuh, ke diri saya lagi mengucap ya astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak, ya. Semoga nanti di akhirat ya Pak ya, semoga berkumpul ya bersama keluarga lagi ya, terutama istrinya ya Pak ya. Semoga Bapak diberi kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menguji hambanya sesuai batas kemampuannya ya. Allah tahu bahwa Bapak mampu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Bapak dan istri di surganya kelak, amin ya robbal alamin. Beliau sedang sholat waktu timbullah ia dibangun, ya mungkin tidak sempat lari waktu. Jadi dia tak timpo dia bang tu lah hampir hari. Dia kayu buat tumpuan situ. Yo, wak tunggunya bang bantuan tak ada bantuan. Istilahnya untuk mengarajuan itu kan. Ucat secara tangan aku tak mampu dah. Tu gini tempat sekolah pakai alat berat bang. Turun tahu sendiri tu bang. Tahu sendiri. Momen terakhir, yakni momen solidaritas dari masyarakat di penjuru Indonesia, ya, bahu-membahu untuk menolong saudara kita yang terdampak di Sumatera. Telur asin dari Brebes, Masya Allah, luar biasa. Lumayan buat lauk ya teman-teman. Untuk teman-teman dari Brebes ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak telur asinnya ya Allah. Telur asin yang bapak-bapak semua berikan ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang di sana yang butuh. Ngantuk teman-teman, kelihatan mukanya ngantuk ya. Seorang TNI nih ya, kayaknya emang gak tidur tuh, udah 24 jam mungkin bantu-bantu tuh, kayak ngantuk gitu.
Masya Allah, hebat bang ya. Semangat. Ya, semoga lelahnya menjadi lilah ya. Semoga diganjar ya dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah teman-teman, itu aja ya 7 momen mengharukan ya yang teman-teman bisa lihat dari peristiwa kejadian bencana banjir yang ada di Sumatera. Gimana menurut teman-teman? Mana momen favorit teman-teman? Mana momen yang membuat teman-teman paling sedih ya, paling berlinang air mata ya, menurut teman-teman yang mana ya? Coba tulis komen di bawah ya. Kalau menurut gue itu momen ke-6 teman-teman. Momen ke-6 itu seorang suami yang mencari istrinya gitu ya, dan seorang anak yang mencari ibunya ya. Insya Allah luar biasa, itu sangat-sangat mengharukan lah punya. Atau ada momen lain yang menurut teman-teman lebih mengharukan lagi ya, coba tulis dong komen di bawah ya, gue pengen tahu juga nih. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ya, jangan lupa dong like, share, dan ya jangan lupa subscribe juga channel ini, karena kedepannya gue akan membahas momen-momen yang menarik lainnya. Sampai di sini dulu, gue Hasfi dari channel Mas Api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long road, time slipped through.